sedikit. Biasanya kita kesana sedikit. Nah, gitu. Angkat berarti ini ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Sudah enggak dosa. Ibaratnya sholat jenazah. Dan kalau bisa menjawab salam itu harus lebih komplit daripada yang mengucapkan. Jadi kalau assalamualaikum berarti jawabannya lebih komplit. Gimana? Wong wis biasa mahlul qiyam setiap hari. Tapi nggak apa-apa. Itu memang kan majelis taklim ya. Marhaban Stop. Kok kayaknya khawatir salah. Ini repot. Lo kan gunanya belajar kan tak koreksi gitu. Insya Allah nggak langsung salah haram. Enggak, kita ini santai. Coba. Ya Allah Suli Siti Fatimah binti Rasul. Wah enak kalau kayak gitu. Mau ngoreksi, bener kabeh. Gitu. Allah itu kalau hambanya itu berbuat satu kebaikan, poinnya 10. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf bernilai satu kebajikan berlipat menjadi 10. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu sudah 30. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Banyak, malas ngitung ini. Berapa itu? Coba dihitung, berapa itu? Lah iki penting ya. Siapa tahu ada kuis tebak-tebakan kita bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering membaca setiap hari. Cuma nggak pernah ngitung hurufnya. Ya sekali-sekali hitung-hitungan sama malaikat ya. Takutnya malaikat salah nulis gitu kan. Saya baca bismillah, iki salah itu. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19. Kalikan 10. Itu kalau tidak dilipat gandakan lebih dari itu. Coba bayangkan 190. Bayangkan kalau yang dibaca surat Al-Fatihah. Itu sudah luar biasa. Dari tadi kan baca Fatihah, baca alif lam mim, baca ayat kursi, baca apa lagi? Baca Yasin. Coba hitung sendiri itu ya. Saya nggak tahu jumlah hurufnya itu berapa pahalanya itu. Apalagi malam ini membaca surat Yasin itu ada keutamaannya sendiri. Ya, siapa yang membaca surat Yasin di malam Senin, maka dipastikan besoknya malam Selasa. Keutamaannya. Ya enggak. Man qara'a surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin fi kulli lailatin, di setiap malam, ibtigha'a wajhillah, mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah, ghufira lahu, diampuni dosanya. Sebenarnya sunnahnya membaca Yasin setiap malam. Cuma kita kan nggak mampu kalau setiap malam. Makanya ada yang ngambil malam Jumat, boleh. Ada yang ngambil malam Senin, boleh. Ya, setiap malam boleh. Bahkan Imam Asy-Syaukani yang biasanya dipakai rujukan oleh teman-teman sebelah yang anti kepada yasinan itu mengatakan, saya tidak ada alasan untuk meletakkan hadis ini di hadis-hadis palsu. Ini adalah hadis sahih. Lah emangnya boleh mengkhususkan malam Senin? Boleh nggak mengkhususkan malam Jumat? Boleh, wong Nabi yang mencontohkan. Nabi itu setiap hari Sabtu ya ke Masjid Kuba. Kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang berjalan kaki, sholat 2 rakaat setiap Sabtu. Nabi mengkhususkan amal ibadah. Ini isyarat buat kita bahwa boleh kita mengkhususkan ibadah di waktu-waktu tertentu. Oke, fokus lagi ke salam. Oke. Jadi rumusnya sekali lagi, kalau ada yang berbuat baik, kita harus lebih baik. Bahkan kalau misalkan ada yang berbuat buruk, jangan sampai kita balas dengan keburukan. Ibaratnya ada anjing menggonggong, kita ikut menggonggong, berarti sama-sama anjing. Meso, ini majelis taklim bro. Ini gak bener ini. Ini gara-gara efek habis makan atau gimana ini? Ngomongnya ke saya langsung, ini gak sopan ini. Ya, iya benar ya. Jadi kalau bisa, makanya kan ada ya
Ada yang mengatakan seperti ini, kalau misalkan ada yang melempar cacian, melempar hujatan kepada Anda, jangan balas lempar hujatan, jangan balas lempar cacian dengan cacian juga, tapi lempar dengan lemparan senyuman dan lemparan bunga. Tapi jangan lupa beserta potnya biar kapok. Gitu, okay? Oke, salam yang kedua. Biasanya kalau sudah makan ini saya nggak bisa lama karena sudah tinggal ngantuknya ya. Ini sudah berjalan 15 menit loh ya. Baru salam itu sudah 15 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan enak ya. Tapi biasanya kalau orang NU itu kalau cuma 2 kan nggak enak ya. Harus ditigakan ya, harus 3. Hah? Iya kan kalah kan. Jadi ya untuk membuat bangga ya pendukung 3, kita salamnya yang ke-3. Tapi kita pantun dulu ya biar semangat. Pantunnya saya enak, tapi dijawab cakep gitu ya. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Iki kelihatan ya. Nah, iki paling banyak utang. Enggak apa-apa. Yang berbicara sama utangnya wae. Santai aja. Ceramah itu, ngaji itu nggak usah terlalu ngotot, serius, nggak masuk ya. Nggak masuk. Tapi terlalu guyon ya juga gak masuk. Ditanya opo materi, oke lucu, opo aja gak jelas ya. Monggo salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, bapak ibu, oh nggak ada ibunya ya. Para jamaah ada bapak-bapak dari ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita bisa bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Suasana masih bulan Syawal, jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak usah dipermasalahkan. Kadang-kadang cuma masalah ucapan seperti ini wes ribut aja. Biasanya yang biasa ribut itu nggak pernah ngaji. Okay. Sing bener sesuai sunnah itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Gak ono contoh dari Nabi, berarti dia itu nggak pernah ngaji. Wes tinggal aja kalau orang kayak gitu ya. Kesuwen wong ini doa. Doa itu bebas, apa saja bebas, namanya doa, bebas. Mohon maaf lahir dan batin itu bukan artinya ya. Karena memang kita mau saling memaafkan karena memperingati apa? Dalam rangka halal bi halal. Nah, kita hadir di tempat ini insya Allah termasuk dalam kriteria hadis yang berbunyi man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, maka dia itu statusnya sebagai fi sabilillah sampai dia pulang. Seandainya ada orang berangkat ke sini kok kecelakaan mati, surga. Atau pulang dari sini ditabrak becak mati, surga. Pengen masuk surga? Ya ojo, jangan sekarang ya, tapi ya nanti. Iya, kan sekarang posisi. Wes, santai aja, nanti aja ya. Nanti sampai pemilu 5 tahun yang akan datang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kita mengadakan dalam rangka kegiatan halal bihalal. Tujuannya apa? Untuk saling memaafkan. Ini luar biasa ini. Ya, duduknya di sini tadi lengkap, komplit. Ada bacaan Yasin, Al-Quran sudah ada, zikir, tahlil ada, mahallul qiyam, solawat ada, ilmu, nasihat ada. Berkumpul mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat. Ya, amal sebanyak apapun belum tentu bisa mengantarkan kita ke surga. Makanya jangan pernah bangga dengan amal kita. Tahajud setiap malam belum tentu masuk surga. Istiqomah sholat berjamaah setiap hari belum tentu. Yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga adalah
rahmat dari Allah. Amal yang kita lakukan hanya perantara, ya. Dengan kita beramal istiqomah dengan ketaatan, Allah akan memberikan rahmatnya, sehingga dengan rahmat itu kita bisa masuk ke dalam surga. Karena terkadang kita melakukan amal ibadah itu gak ikhlas, susah ikhlas itu, ya. Ngomongnya gampang, ikhlas, tapi untuk prakteknya susah. Saya ceramah misalkan belum tentu ikhlas, kan pernah saya sampaikan, ya. Biasanya kan orang-orang ceramah itu yang diharapkan apa? Kurang ajar ya. Uang saya wake bro. Amplop. Iya benar, banyak tapi yang kayak gitu, bahkan mentarif. Makanya ya, Abah ini nanya, Ustadz berapa tarifnya Al-Anwar? Gak pakai tarif-tarifan, sakarepmu kan gitu kan. Ya, saya kemarin itu waktunya apa? Ngaji sama ibu-ibu, menyanyikan lagu Sakarepmu judulnya. Ya. Nah, yuk ibu-ibu kompak. Saya pengen tahu di sini kompak juga apa enggak lagu Sakarepmu? Coba ya. Sahur gak sahur? Saya tak ajari dulu ya. Gini. Biar kompak nanti. Ya soalnya di live eman nanti. Sahur gak sahur sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sahur sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Coba yang kompak ya. Iki ngaji apa nyanyi aja? Yo siap. Kamu sudah siap belum? Nah, kita itu ngaji kok nyantai ya, nggak usah ribut-ribut aja. Nek serius itu ngantuk, apalagi habis makan. Ya. Kopi Pak. Kopi ya. Saya ono kopi ini. Yes, yuk coba. Sahur gak sahur sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sahur sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Wis gak apa-apa, nyantai kayak gini. Sing penting bisa istiqomah, wis isinya apa saja wis sakarepmu, wis ngono ae ya. Jadi kalau ada ustadz kok yang diharapkan tadi saya ngomong amplop dosa besar, haram beneran, apalagi sampai mentarif. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz gak ngasih amplop, jauh lebih besar dosanya. Oh, itu ya beneran nih kok. Bener lah nggak? Lebih besar dosanya, beneran loh. Itu kalau yang tadi pertama kan cuma tingkat 1, itu tingkat 5 langsung dosa. Berat itu dosa banget loh ya. Nah, oke, kita sholawat dulu biar kita hati tenang ya. Sholawatnya ya Rasulullah. Kan tadi sudah kita ajarkan ya, bahwa yang benar bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Coba ya Rasulullah bersama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asa ni wadaraji adafatayyaji rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Sekarang tolong dijawab yo cakep tenan. Coba bersama-sama. Yo cakep tenan. Tapi dinadakan. Contoh jamaah at-taubah, yo cakep tenan. Bapak-bapak yo cakep tenan. Istiqomah yo cakep tenan. Semangat ngajine yo cakep tenan. Keluargane yo cakep tenan. Sholawat ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asa ni wadaraji
fadaya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Enak ya ngaji, ada lagunya kayak gini, adem ya. Daripada kalau galau-galau, ya gak apa-apa sholawatan kayak gini. Jangan malah nyanyi lagu galau ya. Apalagi lagu Jawa, lagu ambyar. Ono wonge di sini. Tiwas tak gondeli tenanan, sayangku wis ora kurang-kurang. Jebul mong dadi pelampiasa. Lah kok nyanyi? Lah ustadz ya hafal. Tiwas tak bangkane. Wah iku hafal iku. Tak pamer ke jebule aku mong dadi badute. Ambiar kalau kayak gitu, nggih. Isi dengan sholawat, insya Allah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kalau bisa ya sholawatannya isi nasihat juga bagus. Ya nggak apa-apa, karena yang diundang biasanya sholawatan, ya tak ajak sholawatan, tapi ceramah ini sholawatnya sholawat ceramah. Jadi beda dengan yang lain. Ada yang versi nasihat misalkan ya, coba kita bersama-sama biar gak ngantuk ya. Kopi sudah siap, berarti harus lebih semangat. Oke? Kita versi yang gaul ya, anak muda. Versi jilbab biru. Ya apa? Adik berjilbab biru apa ungu? Ya wis lah ngono ae ya. Wis manut. Versi Maula Yason. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semuanya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hei kawan, yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tangannya diangkat semuanya, doa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk menjaga negeri ini. NKRI harga mati. Selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak kalau ngaji ya, zikir bareng, sholawat bareng, baca yasin bareng, mahalul qiyam bareng. Enak insyaallah ya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini kan kegiatan halal bihalal ya, kita bisa saling memaafkan ya. Karena apa? Kalau misalkan di luar halal bihalal itu kadang-kadang ada yang gengsi untuk minta maaf. Sebenarnya untuk minta maaf itu ya tidak harus nunggu halal bihalal. Kita punya salah, minta maaf.
Tetapi biasanya ada yang gengsi, walah males. Tetapi ketika momen halal bihalal biasanya gengsinya hilang. Kenapa? Karena saling memaafkan. Makanya momen seperti ini jangan sampai dihilangkan. Karena ini adalah milik atau tradisi lokal bangsa Indonesia. Gak ada istilah halal bihalal di tempat-tempat negara-negara lain, gak ada. Ini cuma di Indonesia. Meskipun kayak bahasa Arab, orang Arab gak kenal. Apa halal bihalal itu? Gak ada. Kenapa? Ini istilah saat Presiden Soekarno meminta nasihat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada waktu itu terjadi disintegrasi bangsa. Setiap tokoh politik saling menyalahkan. Ya, tokoh-tokoh politik menyalahkan ini, gak mau ngalah, merasa dirinya paling benar. Kacau balau negara Indonesia pada tahun 1948 pada waktu itu. Akhirnya Presiden Soekarno pusing, minta tolong kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, minta saran, wahai Kiai, ini gimana? Negara kita ini kalau dibiarkan seperti ini, tokoh-tokoh politik saling menyalahkan, maka bisa hancur negara ini. Akhirnya Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, kita kumpul, adakan silaturahim. Presiden Soekarno mengatakan, kalau silaturahim wis biasa, coba cari yang lain. Akhirnya Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, biasanya kalau orang itu merasa benar, itu hukumnya dosa. Dosa itu hukumnya haram. Haram itu biar hilang harus dihalalkan. Maka gimana kalau namanya diganti dengan halal bihalal, saling menghalalkan. Akhirnya apa? Dilakukan. Maka akhirnya kompak semuanya, saling memaafkan. Akhirnya apa? Dipakai sampai sekarang. Instansi-instansi pemerintah, provinsi, kota, RW, RT, ya, majelis-majelis, ada istilah halal bihalal milik Indonesia. Kalau ada yang sampai membid'ah-bid'ahkan milik Indonesia, jangan sampai terima kita ya. Jangan diem aja ya. Ini milik Indonesia. Harus kita jaga baik-baik ya. Yang suami istri saling memaafkan ya. Karena apa? Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Harusnya apa? Antara laki-laki, suami dan istri itu harus saling melengkapi. Suami punya kekurangan, dilengkapi dengan kelebihan istri. Istri punya kekurangan, dilengkapi dengan kelebihan suami. Kalau bisa, mulai dari pengantin baru sampai pengantin lama saat sekarang ini harus romantis. Makanya ada lagunya ya, romantis gimana? Kita bikin romantis. Oh. Harus romantis. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Nabi tetap romantis. Meskipun sampai kapanpun Nabi romantis. Kepada Sayyidah Aisyah ada panggilan khusus. Apa panggilannya? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak juga harus punya panggilan romantis. Panggilannya apa Pak? Ke istri? Hah? Endut. Kok romantis dari Hongkong? Beb. Apa Pak? Panggilan romantisnya apa? Ayang Beb. Loh, harus punya. Nah, ada ya ide-ide, usulan-usulan ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan. Kok istrinya kulitnya agak gelap, panggil aja wahai Hajar Aswadku. Nanti pulang-pulang insya Allah dikaploi ya. Kok badannya agak besar, langsung wahai Nyonya Besarku. Loh, gak apa-apa. Lah itu panggilan romantis ya. Lah kan bahasa halus ya, wahai Nyonya Besarku. Insya Allah geger ya. Repot kalau bisa menghadapi ras terkuat di dunia itu ya. Kita harus mengalah ya. Kalau laki-laki, ini nasihat untuk kita semuanya, termasuk saya, termasuk bapak-bapak. Kalau laki-laki salah pada istri, langsung minta maaf, selesai. Tapi kalau istri salah ya, itu ngajak ribut ya, terus ngambek, mogok masak ya, gak nyapa 3 hari ya. Kalau suaminya minta maaf baru selesai ya. Jadi intinya apa? Sing salah sopo? Suami. Gak mau salah ya. Lah iya. Curhat kok ngerti? Sama berarti ya. Kok kayaknya sepemahaman. Satu frekuensi, berarti kita sama ya. Langsung nyambung. Biasanya kalau sefrekuensi nyambung biasanya. Alirannya itu cepat. Kayak gitu tak Pak? Oh ya kan? Cocok kalau kayak gitu. Ya. Ya wis, intinya nggak usah kakean gaya, oke? Bapak-bapak wis ribut sama istri minta maaf saja ya, biar nggak membulet pakai wis nggak usah. Wis tuwek ya, wis tuwek ya. Wis tuwek ya. Wis umur wis
tinggal nunggu mati, wis gak usah kakean gaya, gak usah banyak gaya. Ya. Wis seketan ae wis ya. Tapi nggak apa-apa, bersabar untuk bapak-bapak yang mungkin sering dimarahi istrinya, itu ada keutamaannya sendiri. Ya, kenapa? Biasanya siksa di akhiratnya lebih ringan. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa. Ono dalil loh. Ngawur ae. Kalau ke ustadz itu ya pasti ada dalilnya, ya. Jadi nggak apa-apa, bersabar, terima aja, insya Allah. Siksa di akhirat akan lebih ringan. Ya. Di sini sudah tersiksa kok, saya disiksa, kasihan malaikatnya, ya. Insya Allah bisa masuk surga tanpa hisab, ya. Kalau tersiksanya parah itu bisa masuk surga tanpa hisab. Loh, orang bisa jadi wali itu karena apa? Karena sering dimarahi istrinya, bisa. Ya bisa jadi itu tanda-tanda ingin menjadi wali, diangkat wali murid. Sabar. Makanya sabar ya. Sabar. Umar bin Khattab, tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ketika jalan, ya, setan itu menyingkir. Umar bin Khattab itu gak mau melewati tempat yang dijalani oleh Umar bin Khattab. Tapi di depan istrinya nunduk, takut sama istri. Loh, itu berarti sunnahnya Umar bin Khattab, ya. Loh, dan memang benar ya. Meskipun orang yang misalkan kumisnya tebel kayak pagar kecamatan, dibentak istrinya, langsung ngumpul jadi tompel di sini. Ono tahu. Yang pas. Kalau wes dibentak itu wes ngumpul ya, kumisnya itu jadi satu di sini, jadi tompel. Ini takut semua kan? Iya, berarti calon wali semuanya, oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita 40 menit lah ya. Intinya, ayo. Sekarang ini bulan Syawal. Jadi tujuan kita itu berpuasa di bulan Ramadan itu untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Diharapkan nanti di luar Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan lain kita bisa istiqomah. Kalau bisa lebih tinggi, ya, meningkat. Karena arti Syawal itu adalah peningkatan. Kalau bisa lebih tinggi, lebih meningkat dari apa yang kita lakukan di Ramadan. Kalau nggak bisa, minimal sama. Yang ngajinya sudah mulai istiqomah di bulan Ramadan, bulan lain jangan sampai hilang. Tetap ngaji. Yang sholat berjamaahnya istiqomah, tetap dijaga sholat berjamaahnya. Yang sholat tarawihnya biasanya istiqomah, jangan sholat tarawih. Di luar Ramadan nggak ada sholat tarawih. Ya, ojo terlalu rajin. Iki tarawih katanya Ustaz aja. Ya, tetap nggak ada. Ganti sholat malam. Ya, alim ya, misalkan ahli ibadah ya ojo berlebihan ya, jangan berlebay ya. Berlebihan ya. Pokoknya istiqomahkan. Yang biasanya sholat subuhnya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Yang biasanya seneng ngaji, ngatamkan Quran, hatamkan, tetap istiqomahkan. Nah, ketika kita bisa tetap sama atau meningkat, berarti puasa kita di bulan Ramadan insya Allah menjadi puasa yang sukses. Karena tujuan kita puasa untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tujuannya bertakwa. Ya, makanya kan ini masih bulan Syawal, ada salah satu kesunahan yang bisa kita lakukan, apa? Puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal ini yang paling afdol tanggal 2 Syawal. Tambah 6 hari, biasanya kalau di kampung-kampung, kalau di Madura ada lebaran ketupat. Nah, itu sebenarnya lebarannya orang yang puasa Syawal. Nah, kita nggak puasa Syawal ikut ya ketupatan biasanya ya. Itu biasanya untuk yang puasa Syawal. Tapi bukan berarti sekarang tidak boleh. Boleh selama dilakukan di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala 1 tahun full. Loh, kok bisa 1 tahun? Rumusnya kalau Allah kita melakukan kebaikan 10. Kita puasa 30 hari, berarti kalikan 10, 300. Puasa 6 hari, kalikan 10, 60. 300 tambah 60, 360. Itu 1 tahun. Itu hitung-hitungannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin, okay? Karena ini ada efek
kenyang, jadi ya nggak bisa lama, oke? Ini sudah mulai berat ini ya. Mudah-mudahan saya doakan istiqomah ini ya. Kayak gini ini luar biasa. Jadi kalau ada saya nggak usah khawatir salah ya. Insya Allah pasti saya koreksi kalau salah. Langsung tak koreksi ya. Tapi nggak usah tersinggung kalau saya. Kalau yang lain tersinggung nggak apa-apa. Kalau saya untuk kebaikan, jadi biar lebih keren gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena doa tadi sudah ditutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Lona Anwar Musadar. Semoga